kenapa setiap insan yang mukmin berdoa hatinya mesti naik ke atas. Apa? Langit itu kiblat doa. Ini lama itu dulu muzakara dulu di pondok tuh sampai tidur di rumput kita gara-gara itu akan berpecah belah juga. Akan berpecah belah. Karena apa? Iya, ketika menyebut nama Allah pasti melongoknya ke atas. Tidak ada yang melongok kemana-mana. Ini kan fitrah yang Allah ciptakan pada diri seorang. Sekalipun dia sendiri tidak mau mengakui. Makanya Az-Zamakhsyari atau selainnya pernah ditanya oleh seorang dari Hamadan, okeylah Ustaz dengan berbagai dalil tadi, berbagai alasan, kalau begini mesti begitu, kalau begini mesti begitu. Berarti hasilnya Ustaz tak mengakui Allah di atas dengan zatnya. Sekarang coba tunjukkan ke saya, kenapa setiap insan yang mukmin berdoa hatinya mesti naik ke atas? Maka Imam waktu itu mengatakan hayyaranil hamadani, hayyaranil hamadani. Saya dibuat bingung oleh Al-Hamadani ini. Tidak ada jawabannya. Tapi ternyata yang sekarang lebih pintar dari Az-Zamakhsyari atau Al-Fakhrul Razi. Dia katakan doa apa? Langit itu kiblat doa. Ini kaji baru lagi. Ya, saya tidak mencoba mencari dalam berbagai referensi, walaupun awak tidak banyak referensi kan. Jadi referensi yang mengatakan kiblat doa itu adalah langit kayaknya tidak ketemu. Nanti kalau ketemu beritahu saya aja ya. Nah, hanya ya jawaban sekenanya aja bahwa kiblat doa adalah langit. Sebab ketika kita pelajari dalam kitab-kitab yang kita punyai atau kita pinjam atau kita pernah baca, bahwa ketika ulama menyebut di antara adab berdoa adalah menghadap kiblat. Di antara adabnya, ya tak? Di samping adab-adab yang lain. Alhamdulillah tidak ketemu oleh saya sampai hari ini bahwa di antara adab berdoa menghadap ke langit. Berarti kalau ada yang mengatakan kiblat doa langit, ya perlu referensi juga kayaknya itu ya. Atau jangan-jangan kelebihan referensi. Ya kalau ada alhamdulillah. Tapi dalil ya bukan perkataan orang. Perkataan orang bisa aja orang berdalil. Tapi yang jelas Az-Zamakhsyari atau Al-Fakhrul Razi, imam besarnya Al-Mutakallimin waktu itu, bahkan Az-Zamakhsyari nisbatkan pada Mu'tazilah, bingung dia. Gimana ya? Setiap berdoa memang hati kita naiknya ke atas. Iya, Pak? Tak terasa, terbawa. Kalau antum sudah khusyuk berdoa, ya Allah, ya Rabbi, kemana perginya hati itu? Ke atas. Cobalah, tidak ada terbayang oleh kita kiri kanan muka belakang, tidak ada. Ya, arah yang 8, pintu angin yang 8 tidak ada. Yang terbayang hanya jihatul ulum. Ya kalau bukan karena kesombongan akademis, ini tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Sekalipun kita, cuma saya mengatakan kalau di atas berarti ada arah. Itu yang masalahnya. Karena hukumnya hukum makhluk. Allah dihukum dengan hukum makhluk, akhirnya kita ingkari sifatnya. Di manusia, di makhluk, atas, kiri, kanan, muka, depan dan sebagainya, iya arah. Tapi di Allah tidak mesti berarah. Tapi antum bilang hukum Allah beda ya. Nah, apa yang mustahil bagi makhluk, bagi Allah jaiz. Nampaknya lupa kaji lamo tuh nampaknya. Lamo itu dulu muzakara dulu di pondok tuh sampai tidur di rumput kita gara-gara itu. Ya katanya apapun yang mustahil bagi makhluk, bagi Allah jaiz. Ya, makhluk mesti berarah misalnya, Allah belum tentu mesti berarah. Ya kalau kita di atas aras mesti bertempat butuh, Allah tidak mesti butuh. Jelas kan? Di sebagian makhluk saja ada yang tidak bertempat. Padahal dia ada di situ, tapi tidak mengambil tempat kan? Gitu aja kok repot. Dan sering kita bilang, antum punya ilmu, betul. Antum di mana ilmunya? Di dada. Gitu ya. Ada yang bilang di kepala. Ayo kita periksa, ada nggak tempat penyimpanannya di situ?
Paham tak? Ngerti. Ya. Kalau tonton misalnya, selalu kan bilang ilmu antum di mana? Dibilang nunjuk ke sini kan? Sama dengan ketakwaan itu di mana? Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Jelas? Imannya di mana? Di sini juga dia bilang. Taib. Coba tengok, ada enggak penyimpanannya di situ? Enggak ada tempat. Berarti tidak semua sesuatu di sesuatu atau di atas sesuatu mesti menempati sesuatu itu. Kaji mudah rupanya ya. Secara logika aja gampang diterima bahwa Allah di atas aras tidak mesti menempati aras dan tidak mesti membutuhkan aras. Alhamdulillah. Dengan demikian logika terpakai, dalil nakli terpakai, dalil akli terpakai. Daripada dalil akli dipakai, dalil nakli dimain-mainkan. Ada yang dikarantina, ada yang diisolasi mandiri, ada yang diisolasi total, ada yang di ventilator. Allah musta'an. Ada yang masuk ICU. Allah musta'an. Baik. Jadi Rasulullah SAW menghukum Islam dan beriman orang yang mengatakan Allah di fis sama. Baik. Wa arafa rabbaha bi sifatil ulu wal fawqiyah, dan mengenal Rabbnya memiliki sifat ulu tinggi, wal fawqiyah dan di atas. Wa inna mahtajja Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berhujjah hanyalah alal mukhalifin, terhadap orang yang menyalahi pemahaman ini, fi qaulihim jawazi i'taqir raqabatil kafira fil kafara bihadzal khabar, yaitu tentang bolehnya memerdekakan hamba yang kafir dalam membayar kafarah dengan hadis ini. Li'tiqadi anna Allah fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawatihi, karena Imam Asy-Syafi'i meyakini bahwasanya Allah di atas hambanya, di atas langitnya yang 7, ala arsyihi, di atas arasnya, kama huwa mu'taqadul muslimin, sebagaimana keyakinan orang Islam. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan sebagian yang mengatakan boleh memerdekakan hamba yang tidak muslimah. Imam Syafi'i mengatakan wajib hamba muslimah. Jelas? Dia berhujjah dengan ini, dengan hadis ini. Artinya kenapa dia berhujjah dengan hadis ini? Karena Nabi mengatakan fa innaha mu'minah. Sebab apa? Kalau tidak mukminah berarti tidak sah dimerdekakan. Apa sebab dia katakan mukminah? Karena Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa Allah di atas makhluknya, di atas langit yang 7 lagi, di atas arasnya lagi, sebagaimana keyakinan umumnya kaum muslimin ahli sunnati wal jamaah yang tergolong dalam ahlus sunnah, yang mengikuti sunnah, bukan yang mempreteli sunnah. Wal jamaah dan as-sunnah wal jamaah. Wal jamaah bukan yang banyak saja. Yang jamaah itu adalah yang mengumpulkan. Yang mengumpulkan itu adalah al-haq. Selama di atas al-haq, maka antum jamaah, sekalipun hanya satu orang. Karena di atas kebatilan, walaupun ramai, itu akan berpecah belah juga. Akan berpecah belah. Karena apa? Pondasinya rapuh. Pondasinya rapuh di atas kebatilan. Di atas kebatilan. Tapi di atas hak, di atas Alkitab dan Sunnah, sekalipun 1, 2 orang, 3 orang, sedikit, minoritas, tapi alal haq, inilah yang ahlus sunnah wal jamaah. Salafihim wa khalafihim, dari kalangan as-salaf maupun kalangan al-khalaf.